Dua buah katrol yang bermassa sama dihubungkan dengan dua buah benda ya bermassa sama ya, anggap aja sama-sama M, dihubungkan dengan sebuah katrol. Koefisien gerak gesek. Ini koefisien gesek statik ya judulnya. Dan antara benda satu dan benda dua dengan permukaan bidang miring adalah mu. Tentukan sudut minimum benda agar bergerak ya. Jadi ada dua benda yang bermassa M ya, kita gambar dulu free body diagram yang bekerja ya pada benda. Ya, benda satu gaya yang bekerja ada gaya tegangan tali, ada gaya gesek, ada berat mg, dan juga ada gaya normal n gitu ya. Berarti di sini kalau kita gambarkan berarti percepatan karena dia tepat akan bergerak, maka percepatannya masih dianggap 0 dan gaya geseknya adalah gaya gesek statik maksimum un. Ini adalah gaya gesek statik maksimum. Kemudian kita juga tahu bahwa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy juga sama dengan 0. Maka T minus F gaya gesek sama dengan 0. Untuk sigma fx sama dengan 0. Lalu sigma fy sama dengan 0. N minus mg sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah hubungan F gesek mu kali N. Berarti T minus F gaya gesek adalah mu kali N-nya adalah mg, itu sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada bidang miring. Yang miring itu kita anggap dulu sudut kemiringannya adalah alfa. Maka untuk benda M yang berada pada sisi miringnya, ini adalah sudut alfa, di mana alfa adalah 180 minus theta. Ya, kita punya berat mg, kita juga memiliki gaya normal n gitu. Ya, ada gaya normalnya sebesar n. Kemudian ada gaya tegang tali ya, dan ada gaya gesek. Berarti yang mg ini bisa diuraikan arah kanan bawah dan kiri bawah. Ini sudutnya adalah alfa, berarti yang arah kanan bawah adalah mg sin alfa, yang arah kiri bawah mg cos alfa. Ya, sama ini juga sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Lalu gaya gesek statik maksimumnya adalah mu dikalikan n. Ya, ini supaya membedakan dengan sebelumnya kita namakan ini adalah n aksen lah ya. N aksen, ini gaya gesek aksen. Maka sigma fx ya, supaya tempatnya agak banyak ya. Kita pindahkan ke sini. Sigma fx sama dengan 0, maka kita memiliki mg sin alfa minus t minus f gaya gesek sama dengan 0. Lalu untuk sigma fy sama dengan 0, kita punya n aksen, kemudian minus mg cosinus alfa sama dengan 0. Ya. Nanti kemudian digabung dengan f gaya gesek sama dengan mu kali n aksen. Berarti semuanya kita punya mg sin alfa minus t minus f gaya gesek adalah mu dikalikan n aksen mg cos alfa sama dengan 0. Ya, ingat tadi alfanya adalah 180 minus theta. Berarti kita masukkan mg sin 180 minus theta min t min mu mg cosinus 180 minus theta sama dengan 0. Ya, kita tahu bahwa sin 180 minus theta adalah sin theta. Ya, kemudian cos 180 minus theta adalah minus cos theta. Ya, maka kita masukkan ke persamaan yang di atas, mg sin theta min t plus mu kali m kali g. Mu mg cosinus theta sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan dari benda yang ada di sisi miringnya. Berarti kalau kita eliminasi antara persamaan 2 dan persamaan 1,
Ya, persamaan 1 di sini T-nya adalah mu kali M kali G. Berarti MG sin theta minus mu MG plus mu MG cosinus theta sama dengan 0. Nah, ini semua dibagi dengan MG menjadi sin theta min mu plus mu cos theta sama dengan 0. Ya, kita pindahkan sin theta kita tetap taruh sebelah kiri, itu sama dengan mu dalam kurung 1 plus cos theta, gitu ya. Ini kan berarti kan sin theta adalah mu minus, maaf, ini bukan plus berarti. Mu minus mu cos theta, berarti ini adalah mu dalam kurung 1 minus cosinus theta. Sebentar, ini sudah benar ya. Oke. Oke, ya. Oke ya, sudah tepat di sini. Ya, sin theta sama dengan mu dalam kurung 1 min cos theta, berarti kita kuadratkan. Sin kuadrat theta adalah mu kuadrat 1 min cos theta kuadrat. Berarti ini menjadi sin kuadrat theta sama dengan mu kuadrat 1 min 2 cos theta plus cos kuadrat theta. Ya, sin kuadrat adalah 1 minus cos kuadrat theta sama dengan mu kuadrat minus 2 mu kuadrat cosinus theta ditambah mu kuadrat cosinus kuadrat theta. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini. Maka di sini kita pindahkan semua yang ada di ruas kiri ke ruas kanan, berarti 0 sama dengan mu kuadrat minus 1, kemudian minus 2 mu kuadrat cos kuadrat theta. Salah. Tidak tanpa kuadrat sini ya. Oke, minus 2 mu kuadrat cosinus theta ditambah mu kuadrat plus 1 cosinus kuadrat theta. Berarti nanti kalau kita masukkan ke dalam persamaan ABC, ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah yang di sampingnya cos kuadrat theta atau mu kuadrat plus 1, kemudian B-nya adalah di sampingnya cosinus theta atau minus 2 mu kuadrat, kemudian yang C-nya adalah mu kuadrat minus 1. Maka A tadi sama dengan mu kuadrat plus 1, B sama dengan minus 2 mu kuadrat, C sama dengan mu kuadrat minus 1. Berarti kita punya nilai cos theta itu sama dengan min B atau ini kita tulis dulu ya, sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, berarti cosinus theta sama dengan 2 mu kuadrat plus minus akar 4 mu kuadrat, gitu ya, 4 mu kuadrat min 4 kali A mu kuadrat plus 1 dikali C, ya, mu kuadrat minus 1 dibagi 2A mu kuadrat plus 1. Nanti akan didapatkan cosinus theta sama dengan 2 mu kuadrat plus minus akar 4 mu kuadrat minus 4, maaf, ini B kuadrat ya. Berarti ini 4 mu pangkat 4, ini 4 mu pangkat 4 minus, ya, jadi 4 mu pangkat 4 minus 4 dalam kurung mu pangkat 4 minus 1 dibagi 2 mu kuadrat plus 1, maka cosinus theta adalah 2 mu kuadrat plus minus akar 4 mu kuadrat nanti akan saling menghilangkan, gitu ya. Ini jadi min 4 dikali min 1 menjadi 4 per 2 mu kuadrat tambah 1,
maka kita akan mendapatkan cos θ-nya 2 mu kuadrat plus minus 2 dibagi 2 mu kuadrat plus 2. Nah, ini ada berarti ada dua nilai. Ada cos θ1 berarti 2 mu kuadrat plus 2 dibagi 2 mu kuadrat plus 2. Di sini kita akan mendapatkan cos θ1 sama dengan 1 alias θ1 sama dengan 0. Nah, ini tidak mungkin secara fisis terjadi gitu ya. Karena ini sama aja bentuknya menjadi ada benda massa M, kemudian benda yang satu lagi adalah di sebelah bawah sini. Ya. Karena dia sudutnya 0 derajat, berarti ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi gitu ya. Ini pasti dia akan jatuh ke bawah. Maka pilihan yang kedua adalah cos θ2 2 mu kuadrat minus 2 dibagi 2 mu kuadrat plus 2 atau mu kuadrat min 1 per mu kuadrat plus 1. Ya, ini nilainya cos θ2 akan seperti ini. Dan nilai cos θ2 pasti bernilai negatif. Kenapa? Karena sudut θ2 itu nantinya adalah antara 90 sampai 180 derajat. Gitu ya, seperti itu. Tapi ini tidak 90, jadi di atasnya 90 dan ini juga dia tidak sampai 180 tapi sedikit di bawah 180 derajat. Seperti itu.